Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim. Saya adalah salah satu mentor di Akademi Bisnis Digital. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Alvin tadi, itu kita akan coba bahas lebih detail lagi tentang masalah sales funnel. Jadi seperti gambarkan di bagian seperti ini, berikut ini adalah sales funnel. Nah, di sales funnel ini kita ibaratkan seperti suatu corong. Jadi semakin ke atas itu adalah semakin cold market kita. Jadi dia belum tahu tentang produk yang akan kita tawarkan. Jadi nanti kita buat suatu sistem bagaimana orang-orang yang cold nanti dijelaskan produknya. Kita namakan leads. Kita jelaskan opportunity apa yang ada yang akan kita tawarkan di bisnis atau produk yang akan kita tawarkan. Nah, setelah kemudian dia mengerti, dia akan masuk ke fase kedua, yaitu terbangun interaksi, koneksi terhadap konsumen yang akan kita tawarkan. Nah, setelah terbangun koneksi, nanti kemudian kita follow up. Nanti kita coba follow up lebih lanjut lagi, maka dia akan sampai ke fase conversion dan sampai dia sudah mau beli dan sampai akhirnya masuk ke fase sales. Itu adalah kira-kira funnel yang biasanya digambarkan di setiap bisnis. Nah, kalau itu dibawa ke sistem digital, mungkin kalau itu dibawa ke sistem digital nanti akan kira-kira digambarkan seperti ini. Ini saya skip dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat iklan-iklan di Facebook yang berseliweran, kalau belum nanti coba di rumah setelah sesi ini coba lihat, buka timeline masing-masing, cari iklan. Kalau biasanya mungkin menghindari iklan, sekarang coba cari iklan. Cara tergampang untuk melihat funnel suatu orang adalah dengan masuk ke dalam funnel itu. Nah, biasanya fase awal pada saat dia funnel yang ada di digital marketing khususnya Facebook Ads adalah dengan cara beriklan. Bagaimana cara dia mendatangkan traffic adalah dengan memasang iklan di Facebook. Nah, biasanya ini adalah satu contoh tampilan iklan di Facebook di salah satu produk. Nah, kemudian di sini ada mungkin headline. Ya, ada headline yang menarik hati untuk pada saat kita orang lagi scroll timeline, dia baca headline itu langsung menarik gitu loh. Nah, setelah itu tertarik, dia akan penasaran tuh, apalagi kalau kita kasih copywriting yang menarik untuk membuat orang tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Nah, pada saat di klik shop, dia akan masuk ke fase kedua. Fase kedua akan masuk ke namanya sales page atau landing page. Nah, di landing page itu akan dijelaskan secara leluasa tentang produk kita. Jadi yang dulunya offline kita jelasin manual, kalau kita digitalisasi, bayangannya akan dibawa ke dalam sales page yang ada di landing page kita. Jadi itu nanti akan menjelaskan tentang produk yang kita tawarkan. Ini penjelasannya bisa lewat video atau lewat tulisan yang kita tuangkan di dalam sales page itu. Nah, dari situ nanti dari orang yang masih cold nanti akan mulai tertarik dan jadi warm. Nah, pada saat dia jadi warm, kemudian nanti kapal dia tertarik, maaf tadi ada saya lagi dulu jadi agak ada suara. Nah, begitu nanti dia tertarik, nah kemudian dia akan masuk ke fase penawaran, offering. Jadi kita berikan dia penawaran yang tertarik. Kemudian apabila dia tertarik, dia akan klik tombol pesan WA. Misalnya, contoh ya, ada banyak cara pesan WA atau tombol beli, tergantung dari funnel yang kita mau bangun. Nah, di sini misalnya kita pakai tombol pesan WA, diklik dia akan masuk ke dalam chat WA. Jadi di situ nanti sampai terjadi konversi. Kira-kira itu yang akan terjadi. Kira-kira nanti akan terjadi di sales funnel yang contoh salah satu sales funnel yang ada di Facebook. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa untuk membangun suatu funnel yang di digital marketing, kira-kira kita membutuhkan beberapa. Yang pertama, kita butuh fanpage. Karena kita lihat di gambar ini ada ada tulisan di atas. Ini sebetulnya profil dari si orang yang memberikan penawaran tersebut. Istilahnya nama toko online-nya lah di situ. Nah, ini adalah contoh dari fanpage di sini di atasnya.
Nah, kemudian setelah itu kita butuh website atau toko online. Gunanya apa? Gunanya untuk menjelaskan produk yang kita tawarkan atau display produk yang akan kita jual gitu. Nah, yang ketiga yang sangat penting adalah kita harus punya ilmu. Otomatis kita harus punya ilmu bagaimana cara membuat fanpage, bagaimana cara membuat website, terus bagaimana cara buat iklan supaya semakin banyak orang yang datang mengunjungi website dan fanpage yang kita punya. Nah, dari situ nanti kalau kita punya 3 komponen ini, sudah punya fanpage, website, dan ilmu mendatangkan trafficnya, yang harus kita lakukan adalah yang keempat adalah harus punya konten. Jadi apa yang akan kita buat di iklan itu? Konten yang menarik, yang membuat orang mau klik dan masuk ke penawaran yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, otomatis kita harus punya produk atau jasa yang akan kita tawarkan lewat digital marketing. Kira-kira itu. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan mencontohkan bagaimana membangun funnel di poin pertama, yaitu membangun fanpage. Oke, sebentar kita contohkan ya. Jadi untuk membuat fanpage kita cukup masuk ke Facebook kita masing-masing. Oke, kita masuk ke Facebook. Oke. Nah, ini adalah Facebook, halaman Facebook kita. Nah, untuk membuat fanpage cukup ngeklik tombol create, terus masuk ke page. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ada 2 opsi, bisnis brand sama community figure atau public figure. Jadi tergantung nanti kita mau bikin fanpage kita itu untuk apa? Apakah untuk bisnis atau brand atau untuk membangun public figure. Untuk saat ini kita ketik untuk bisnis and brand. Di get start, nanti kita kasih nama aja toko online kita, misalnya apa ya, toko onlineku. Kategori misalnya, atau saya ganti jadi pusat herbal online misalnya, contoh aja ya. Terus ini kategorinya apa, medical and health. Oke, nanti kita kasih kota Oke, udah selesai, bisa klik continue. Oke, ini habis itu kita akan masuk ke fase profile sama membuat covernya. Nanti di skip aja dulu, kita skip, ini di skip dulu. Oke, sampai di sini website kita udah jadi. Ini namanya, tadi namanya thegading.com. Nah, setelah itu langkah yang kita lakukan, jangan invite orang dulu. Jadi istilahnya kan kalau kita punya toko, nggak mungkin lah kita buka tokonya kalau yang dijual belum ada gitu. Jadi istilahnya kita isi dulu semua. Jadi jangan add dulu orang. Jadi kita isi dulu. Apa yang harus pertama kita isi? Mungkin kita isi logo sama logo sama covernya. Nah, untuk masuk logo sama cover, saya ada rekomendasi pakai canva.com.
Oke, ini kita masuk sisa klik aja di sini. Kalau mau buat logo, sisa klik logo, Facebook logo misalnya, logo Facebook misalnya gitu. Contoh aja ya. Oke, ini udah keluar. Jadi bisa pilih. Kalau misalnya kita belum punya logo, kita bisa pilih dan kita upload. Misalnya kan saya pilih ini misalnya. Ini kita bisa ganti-ganti tulisannya, gambar dan sebagainya dengan sangat mudah. Jadi ini bisa tampilannya bisa lebih profesional dan hasilnya bisa lebih bagus. Itu kalau kita tidak punya kemampuan untuk desainnya. Pertama, almarhum Abdul Fattah Murah Haji Masawati. Oke. Muda Rabatia dan Daud. Udah selesai, nanti sisa download. 5 Haji Kaki. 6 almarhum Tuan Salim SH. 7 Haji Salim. Nah, setelah itu kita bisa bikin covernya. Jadi kita masuk ke bagian home lagi, kita pilih cover, Facebook cover. Oke, ini ada beberapa macam cover yang bisa diambil. Misalkan saya mau ambil yang ini. Kami dari tiga kurban masih menerima pendaftaran. Adapun tempat pendaftaran dapat langsung dapat masuk ke mana atau dapat menghubungi panitia kurban. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Oke, kita ambil, kita edit aja di sini. Ini kita bisa edit dan download, bisa download aja kalau misalnya kita mau edit langsung. Jadi kita sisa download. Oke, ini udah selesai. Saya pindahin sedikit biar gampang nyarinya. Selesai. Jadi kita sisa add cover dan choose from photo. Add cover dan upload foto. Kita bisa save, buttonnya juga sama, bisa ngeload. Nah, kemudian kita bisa bikin add button. Add buttonnya ini bisa masukin kontak kita. Jadi pilih kontak you, terus WhatsApp. Jangan lupa untuk WhatsApp ini adalah nomor WhatsApp yang kita daftarkan adalah nomor WhatsApp bisnis. Jadi bisa pakai WhatsApp bisnis. Nanti ini bisa button WhatsAppnya, ganti terus send WhatsApp message. Nanti di add, sisa add number. Nah, ini nanti add number, nanti akan masuk halaman sini, sisa isi nomor kontak WA nya.
Oke, kalau udah selesai, sisa send code. Jadi nanti akan dapat notifikasi untuk aktivasi untuk masuk ke jadi WhatsAppnya. Ini karena saya udah registrasi nomor ini, jadi nggak bisa. Oke, kira-kira gitu aja cara untuk bikin fanpage. Nanti semoga bisa dipraktekkan. Nanti setelah punya fanpage, sarannya adalah diisi dulu dengan postingan-postingan. Jadi kira-kira mungkin sekitar 20-30 postingan baru bisa add teman. Ini contohnya, misalnya saya punya beberapa fanpage. Contoh ya. Saya cari dulu. Nah, ini salah satu fanpage saya yang saya bangun untuk bisnis online saya. Ini kira-kira tampilannya untuk fanpage jualan seperti ini. Nanti kalau udah diisi fanpage terus diposting, kira-kira jadinya akan jadi seperti ini. Ini nanti ada tombol WhatsAppnya, jadi yang nanti kalau pembelian tertarik bisa klik link kita. Nah, kemudian kita bisa invite atau bisa cari follower lewat iklan. Jadi nanti follower kita itu bisa lebih tertarget karena kita bisa iklankan orang-orang yang hanya yang punya kecenderungan dengan produk kita untuk jadi follower di fanpage kita. Oke, sekian dulu video dari sini. Tugas sekarang adalah buat fanpage. Nisnya beda-beda, terserah dengan dari bisnis yang akan dijalankan teman-teman semua. Dibuat fanpage-nya lengkap dengan tombol WA, lengkap juga dengan logo dan covernya sama postingan. Setelah itu link fanpage-nya diposting di grup. Jadi itu tugasnya buat fanpage. Bukan cuma fanpage ya, jadi buat logo, cover, sama tombol, sama kalau ada posting diposting. Habis itu di posting di grup. Nanti kita akan lihat dan kita akan review fanpage-nya masing-masing. Nah, karena memang salah satu komponen utama untuk memulai bisnis online adalah punya khususnya kalau mau beriklan di Facebook adalah dengan punya fanpage. Oke, sekian dari saya. Saya harap tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.